Saya memang ini benar ya. Kalau Gen Z itu generasi yang paling banyak kecanduan teknologi. Soalnya ada ini semua artikel bilangnya kalau 95% dari Gen Z itu pasti akses media sosial minimal satu kali sehari. Ya sebenarnya masuk akal aja sih, kayak kita selama ini juga kayaknya di kita lebih dari satu sih. Tapi lu tau nggak Gen Z itu pelajaran berapa? 1997 sampai 2012 lah. Nah iya, jadi orang-orang yang generasi Z atau Gen Z itu orang-orang yang kelahiran tahun 1997 hingga 2012. Nah pas kita itu juga teknologi itu udah berkembang pesat banget deh. Komputer, laptop itu tuh udah digunakan sehari-hari gitu kan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 90-an itu handphone tuh bisa dibilang hampir semua orang punya deh, yang punya, ada yang punya kecuali memang orang mampu. Dan juga itu yang bikin penggunaan teknologi pada Gen Z itu lumayan kejalan banget. Ya tadi bilang 95% Gen Z itu setidaknya punya satu media sosial. Karena pada tahun segitu tuh Gen Z itu dari kecil udah dikenalkan sampai namanya teknologi. Jadi dari kecil mereka udah berinteraksi langsung dan menggunakan teknologi. Kayak kita sekarang nih, kita komunikasi aja pakai WA. Buat dengerin lagu kita pakai Spotify. Bahkan karena kita bosan pun kita main game yang namanya Roblox. Ya, itu banyak banget ya. Setiap hari pasti ada teknologinya. Gak mungkin kehidupan tanpa teknologi ya sekarang. Nah, tapi kalau kita udah enak banget sampai main teknologi, kita juga nggak boleh terlalu bergantung sampai teknologi. Tahu kalau yang kita nggak boleh terlalu bergantung sama teknologi karena kita bisa kecanduan dan hilangkan fokus kita pada yang lain. Hanya fokus pada satu yang bisa dulu. Contohnya sekarang kan kita tugas dengan AI nggak sih? Iya ya. AI kalau kita pakai AI terus kan nggak bakal belajar apa-apa ya mesinnya dong ya. Nah kalau kita kecanduan sama teknologi pakai AI terus buat kerjain tugas pasti nanti nggak bisa apa-apa. Pas cuma bisa taunya tolong buatkan prompt ini. Nah kita juga kalau bosan biasanya Kalau gue bosan sih biasa gue main game ya. ya pasti kalau main game terus-terusan bisa ketakutan kan. Dong nanti fokusnya ke game doang, pikirannya game doang. Gak pikir besok pada tugas apa, pikirnya besok pagi main game apa. Nah, tapi ada juga nih dalam pelajaran agama Buddha tentang kecanduan kalau bahasa kita sekarang mah. Iya. Tapi kita juga nggak bisa nih terlalu melekat sama yang namanya teknologi. Karena kalau misalnya kita terlalu melekat sama yang namanya teknologi, kayak lo bilang tadi kecanduan main game itu tuh malah jatuhnya bisa kita sendiri nggak sih? Juga senang kelas, jalan kita juga nggak beres. Kita pikir game doang. Iya. Dan juga kalau misalnya udah ketergantungan kayak gitu kan bakal susah ya lepas sendiri. Sebenarnya tuh kayak udah nggak bisa deh tanpa hal itu gitu. Iya. Jadi bergantungnya seluruh kehidupan cuma pada hal itu doang yang bisa dulu. Dan kita tuh jadi susah juga melihat dunia buat lebih luas karena kecanduan itu. Tapi selain itu ada juga hukum tentang penggunaan teknologi. Aku tahu nih, maksud kamu hukum ITE kan? Informasi dan transaksi elektronik. Itu kalau nggak salah sejak tahun 2018 sudah ada. Ini juga deh. Ya, ITE itu kan hukum yang mengatur tentang penyebaran informasi dan cara penggunaan data dan informasi di Indonesia kan oleh warga-warganya. Ini hukumnya juga ada isi tentang hak dan kewajiban setiap warga dalam menggunakan teknologi. Nah, kamu tahu nggak contoh pasalnya kayak apa? Yang aku sih pasal 30 ya, dan juga pasal nomor 28. Yang aku kurang ngerti nih pasal-pasal itu isinya apa aja. Kalau pasal 28 itu tentang penyebaran informasi dan komunikasi dalam media sosial, internet, dan juga melalui teknologi digital nih. Ibaratnya bilangnya ini nggak boleh nyebarin hoax ya, atau informasi yang nggak sesuai. Nah, kalau pasal 30 nih tentang penggunaan data dan informasi orang lain. Kalau ibaratnya ini mau pinjam handphone ayah nih, tapi ayah kasih you pinjam handphone buat pakai Instagram, tapi tiba-tiba buat TikTok, itu melanggar menurut dia. Menurut gue sih itu pelanggaran ya, karena nggak sesuai sama apa yang udah kita minta izinin. Ya, itulah intinya dari pasal 30. Kalau ayah kasih you buat gunain handphone ayah cuma buat satu aplikasi, you gak boleh buka aplikasi lain. Intinya
untuk hacking atau penggunaan data dan informasi tanpa izin. Tapi ini saya kata baca ya generasi lain kayak milenial sama mungkin baby boomer ya sebelumnya bisa lebih bijak terhadap teknologi daripada Gen Z. Buktinya ini banyak dengar ibaratnya kasus kecanduan sama teknologi bisa masuk rumah sakit jiwa itu banyak Gen Z kan ya. Iya sih, kalau menurut berita-berita dan juga baca, karena Gen Z itu dari lahir udah pernah sampai teknologi yang tadi kita sebutin di awal, itu dari mereka kecil, dari mereka masih bayi pun itu tuh mereka udah kenal langsung sampai namanya handphone. Beda sama Gen milenial yang lebih kenal handphonenya tuh pas mereka udah beranjak dewasa. Jadi pas mereka masih kecil, mereka masih have fun di luar sana, bahkan masih ada cerita-cerita nih. Kalau Gen milenial pas kecilnya tuh keliling kampus loh. Iya. Tapi ada juga yang baby boomers yang tadi disebutin. Nah, tapi lo tau nggak baby boomers ini lahirnya tahun berapa? Baby boomers kalau salah tahun 1945 sampai 1964 ya. Emangnya. Bener tuh, tau nggak bedanya apa sama Gen Z dan Gen milenial yang kita sebutin tadi? Kalau Gen Z kan dari lahir udah pakai teknologi ya, udah sebelum mereka lahir teknologi digital sudah berkembang. Kalau milenial kan bisa dibilang mungkin dari umur 25 sampai 50 yang kalau mereka udah mulai pegang handphone, jadi bukan dari lahir ya. Jadi mungkin dia pernah dengar mamanya pernah cerita dulu ya kalau kecil mama gak punya handphone pas masih bisa main kayak biasa. Kamu malah main handphone seharian, pernah kan? Dong, itu tuh online nomor terkait deh. Pasti. Nah, kalau Gen Z dari lahir milenial dan dari pertengahan hidup, kayak satu lagi baby boomers itu mereka udah sebagian besar hidup baru bisa pakai teknologi nih. Kayak misalnya ngomong kamu ya usia 70-an 80-an baru pakai handphone. Jadi mereka tidak terlalu bergantung pada teknologi seperti kita yang Gen Z atau mungkin milenial. Jadi mau generasi apapun kita tuh sebenarnya tetap harus melek ya sama yang namanya teknologi, karena teknologi itu kan luas banget, dimana kita bisa cari informasi, cari hal lain, bahkan kita beli barang di zaman sekarang pun itu udah menggunakan teknologi. Tapi kita juga harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi ya intinya ya, karena penggunaan teknologi itu tuh nggak bisa sembarangan sih. Kalau bisa sembarangan kita bisa aja kemakan hoax, atau kalau misalnya kita hati-hati dalam menggunakan teknologi bisa aja data pribadi kita bocor. Iya, benar. Wah, informasi bermanfaat banget nih Serena. Wah, wawasannya jadi lebar tentang ini. Nah, jadi kesimpulan yang dapat tentang obrolan kita ini apa? Simpulan dari ini sih menurut saya, pertama, Gen Z itu lebih kecanduan sama teknologi karena sudah dari lahir. Milenial sama baby boomers nggak terlalu karena bukan dari lahir ya. Milenial itu salah satu, itu generasi yang baru mengembangkan teknologi. Kalau baby boomers yang umur bisa dibilang lansia baru bisa memakai teknologi seperti kita sekarang. Nah, selain itu juga ada hukum ITE, informasi teknologi transaksi elektronik yang mengatur tentang keamanan dan penggunaan teknologi seperti yang tadi pasal 28 tentang penyebaran hoax dan pasal 30 tentang penggunaan data dan informasi orang lain tanpa izin atau bisa dibilang sebagai hoax. Oke. Tiga, sabar. Maksudnya Nanti jadi guru aja di sana. Mau. Coba lihat.